Pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dalam Jateng Talk, bincang-bincang tentang masalah aktual dengan tokoh-tokoh di Jawa Tengah. Kali ini saya bersama Pak Bergas Catursasi Penanggungan, pejabat Bupati Kudus. Apa kabar Pak Bergas? Baik, alhamdulillah baik. Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Semangat. Iya, semangat. Pak Bergas ini orang yang sangat berpengalaman di bidang kebencanaan. Karena itu kita mengangkat tema Kudus tangguh menghadapi musim penghujan. Siap. Pak Bergas ini punya pengalaman sebagai Kepala BPBD Kabupaten Kudus ya Pak? Dulu sempat. Berapa lama Pak Bergas itu? 6 tahun, hampir 6 tahun atau luar mungkin ya 6 tahun persis. 6 tahun ya, jadi 6 tahun. sudah malang melintang menghadapi bencana. 2014 sampai 2020. Wah. Termasuk memasuki masa Covid. Oh iya iya. 2020 itu kan Covid. Setelah itu Pak Bergas pindah ke Jawa Tengah. Ya, bergeser ke Jawa Tengah, ya sama. Menangani BPBD juga. Ya, BPBD tapi provinsi. di Jawa Tengah Di ya, Jawa lebih Tengah. luas lagi. Makanya sangat berpengalaman ini. Dan Insya Allah dan semoga. ini berkah tersendiri diangkat menjadi PJ Bupati Kudus saya kira karena persis di awal musim penghujan. Ya, delalah. Iya. Dan tentu Pak Bergas ini Kudus sudah melakukan berbagai pemetaan, berbagai langkah, upaya. Itu Pak Bergas bisa menjelaskan bagaimana kondisi Kabupaten Kudus ini menghadapi musim penghujan ini Pak? Ya, sebelum kita masuk bagaimana menghadapi, tentunya kan kita harus tahu ya. Harus tahu pemetaan karakteristik Kudusnya. Tapi lebih baik kita sambil duduk lah. Siap Pak. Ini kita kebetulan di taman ini. Jadi iya. Tamannya luar biasa ini taman Pak. Belakang pendopo. Iya, tamannya luar biasa. Jagung enak. J. Ya, kembali ke pemetaan tadi. Apa yang sudah didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Kudus? Jadi gini, karakteristik topografi Kabupaten Kudus itu kan ada pegunungan, ya, ada dataran rendah. Ya. Nah, berarti kita punya dua nih. Padahal kalau kita menghadapi bencana hidrometeorologi basah itu kan bansor, banjir dan longsor. Betul. Nah, banjirnya yang di bawah, longsornya yang di atas. Di atas. Nah, kalau sudah dapat gini kan kita sudah tahu nih petanya. Berarti yang di atas harus bagaimana, yang di bawah harus bagaimana. Ya. Nah, kemudian secara lebih detail mungkin bisa dijelaskan kondisi yang wilayah atas, mungkin Kecamatan Bae, Kecamatan Dawe sampai ke lereng Muria sana. Kondisinya seperti apa, Pak? Jadi gini, kita punya pegunungan itu ada di Pegunungan Muria, ya, ada Pegunungan Pati Ayam, ya. Kemudian ada yang dampaknya dari selatan itu Gunung Kendeng. Dari Pegunungan Muria itu yang Muria yang berbatasan dengan Jepara, kemudian Pati. Yang Pati Ayam berbatasan dengan Pati, kemudian Kendeng berbatasan dengan Grobogan. Pati dan Blora. Pati dan Grobogan. Pati dan Grobogan, ya. Nah, kondisinya yang wilayah utara seperti apa? Gini, kalau yang Muria itu sederhananya yang kondisi paling rawan itu adalah di daerah Rahtawu. Rahtawu itu desa Rahtawu, Kecamatan Gebok. Karena itu Rahtawu. Kemudian turun ke bawah yang untuk Kecamatan Gebok itu ada Menawan. Ya. Menawan itu dukuhnya itu dukuh Kambangan. Itu karena terjalnya ya, topografinya cukup terjal. Yang sering longsor. Ya, yang dulu pernah memakan korban juga. Ya. Tahunnya lama itu, sudah lama sekali. Kemudian Kecamatan Dawe itu Soco itu sering terjadi longsor. Soco. Kemudian Japan itu juga sering terjadi longsor juga. Nah, daerah-daerah itu yang perlu kita antisipasi. Apakah hanya banjir longsor? Sebelumnya tidak hanya banjir longsor sebetulnya ya. Jadi menghadapi bagaimana kita menghadapi kebencanaan itu berkaitan dengan masa peralihan juga. Kita kan ini baru kena El Nino. Hidrometeorologi kering. El Nino. Itu kemarau, kemudian masuk di basah atau penghujan. Nah, di masa transisi yang terjadi itu angin kencang dan hujan lebat. Tapi pendek.
Nah, walaupun mungkin kalau menurut informasi BMKG kan kalau 150 mm itu artinya dia rendah. Ya. Kalau 300 itu sedang, di atas 500 itu lebat. Ya. Ya, 500 itu lebat, di atas 500 lebat sekali. Lah kita itu hanya 150, tapi dibiuke dalam 1 hari. Oh, jadi gitu. bahayanya lebih besar ya, Pak? Besar. Ya? Justru di masa transisi ini besar. Karena satu, pada saat musim kering dia akan patah. Jadi tanah itu akan rekah. Ya, ya. Di musim kering tanah akan rekah, menjadi gampang longsor. Kemasukan air. Ya. Nah, karena kemasukan air akhirnya air itu lebih jenuh. Bisa bayangkan tanah yang ada di tebing, dia rekah, kemasukan dengan berat yang sekian beratnya, tonasenya mungkin sampai ratusan atau ribuan ton, ditambah air yang masuk sampai jenuh, itu berapa ton, nah itu turun. Nah, terjadilah yang bisa terjadi longsor tadi. Itu yang besarnya. Yang kecilnya itu kalau di masyarakat, di permukiman, itu hanya gara-gara ini loh, talang air. Rumah di atas pegunungan tuh biasanya kan kayak terasiring, kan begitu. Terasiring lah, rumah yang di atas itu seperti atap rumah itu dia gini, air itu tidak ada talang airnya, talang airnya masuk di pinggir gitu. Padahal tanahnya habis kena panas, rekah, masuk sedikit-sedikit, bawahnya rumahnya orang. Nah ini kan sama juga, tapi dia yang kecil-kecil, turun tanahnya, bres. Natap temboknya rumah yang di bawah tetangganya, rusak. Nah kan itu, kalau sudah tahu karakter itu, kita akhirnya tahu, oh bagaimana sih cara ngatasinya? Oh, warga masyarakat cobalah talang air dipakai. Aliran air diarahkan ke aliran alam. Aliran alam itu memang sudah dibentuk oleh alam. Lah itu dibuang ke sana, jangan di pinggir. Gitu, jangan gerojok terus itu. Kan biasanya gerojok terus itu di pinggir. Nah kan gitu. Ya itu hanya sosialisasi aja, memahamkan kepada mereka. Kemudian yang dilakukan oleh pemerintah sendiri apa, Pak Bupati? Salah satunya itu kan meningkatkan ya. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas. Meningkatkan kapasitas, kan ceritanya tadi bagaimana menciptakan masyarakat tangguh bencana. Nah, bagaimana kita menciptakan desa tangguh bencana yang masyarakatnya tangguh. Nah, tentunya diinformasikan bagaimana, kenapa sih yang kita cari itu sebabnya. Sebabnya itu gimana sih sebabnya? Biasanya gara-gara cuma talang air. Hanya itu. Tapi karena tidak diperhatikan, akhirnya mencelakakan tetangganya. Betul. Itu sederhananya kayak gitu. Nah, itu wilayah yang atas, Pak Bergas. Sekarang yang wilayah yang bawah. Karena ada dua topografi. Nah, yang bawah kondisinya seperti apa, Pak Bergas? Kalau yang bawah ini kan dulu cerita masa purba. Bahwa antara Kudus dengan Pulau Jawa ini kan ada Pulau Muria. Nah, ini kan jelas dulu itu kan lautan. Hasil keilmiahan jelas lah banyak itu. Referensi tentang keilmiahan, tentang kebencanaan, tentang topografi Kudus itu. Di Pati Ayam jelas sekali. Jelas sekali bahwa ada ketemu kerang. Berarti dulu pernah laut di sini. Kan begitu. Nah, di kondisi itu berarti di sini adalah tempat air. Karena tempat air, tentunya air akan mengalir ke sini semua. Nah, terus sekarang kok jadi daratan? Ada cerita tentang Bendungan Wilalung yang dibangun zaman Belanda dulu. Kenapa pintunya yang 9 ke sini, yang 3 ke Jawa itu kan ada. Tujuannya untuk kenapa? Karena dulu Gunung Kendeng itu ya seperti itu. Alirannya membawa sedimentasi, akhirnya pulih. Daratan yang dulunya laut menjadi jadi daratan. Selain pergerakan lempeng bumi selain pergerakan lempeng bumi itulah. Persiapan pemerintah Kabupaten Kudus untuk menghadapi banjir yang ada di wilayah dataran rendah apa, Pak Bergas? Tentunya kalau kita berbicara banjir itu tidak terlepas dari kalau saya tuh 4 hal. Pertama, kalau mau lepas dari banjir itu berarti satu, biar nggak banjir bagaimana? Ya ditinggikan. Kalau ditinggikan kan nggak banjir. Bener ya. Betul. Kalau ditinggikan, wah belum punya duit Pak. Tapi kan nggak mungkin dari sisi itu. Mungkin Pak, mungkin. Nanti ada ceritanya itu. Ada ceritanya. Nah, pertama tuh ditinggikan. Yang kedua, kalau tidak mungkin, salahnya apa? Ditanggul. Dibuat pembatas. Yang ketiga gimana? Yang ketiga itu dilakukan pengendalian air. Pengendalian air itu dengan apa?
setelah ditinggikan dan ditanggul, itu ada pintu air dan pompanisasi. Ilmunya cuma itu aja sebetulnya. Mau dari zaman kuno mau ngambil ilmu dari itu ya ilmunya hanya itu. Ya. Kalau 3 ini sudah nggak bisa, ya sudah pindah. Relokasi. Ya, soalnya 3 ini udah nggak memungkinkan kok. Itu yang sangat parah itu desa-desa mana saja atau kecamatan mana saja, Pak? Oke. Jadi mana sih lokasinya? Tentunya yang memasuki daerah aliran sungai 1 Sungai Wulan, 2 Sungai Juwana. Nah, daerah itu mana saja bisa dipetakan. 1 berarti daerah mana? Kecamatan Udaan. Wah, kalau bunyinya Karang Rowo, jenenge Rowo jelas itu sudah jelas ya. Nah, daerah sana itu kurang lebih seperti itu. Nanti masuk ada Jojo, ada Kesambi, ada Temulus. Nah, itu daerah Mejobo. Nanti di Jekulo di mana? Nanti ada Bulung Cangkring, Bulung Kulon. Ke timur mana lagi? Ada masuk di Pladen. Nah, itu ada itu udah. Itu urut karena itu garis daripada Sungai Juwana. Yang nanti alirannya Sungai Juwana itu dapat dari Gerobokan, dipecah melalui Bendungan Wilalung, dapat lagi dari utara. Ada Sungai Biji sama Sungai Dawe. Nah, masuknya juga ke Sungai Juwana. Ya sudah, kalau Sungai Juwananya ini penuh, ibaratnya antri, Pak. Nah, ibaratnya itu seperti kita dari gang kecil. Kalau ibaratnya motor, kita naik motor atau mobil dari gang kecil mau masuk ke jalan besar. Nah, kan kita nggak bisa langsung masuk, tuh, Pak. Lihat kanan, lihat kiri dulu. Nah, dilalah yang mau lewati yang jalan kecil itu banyak. Nah, itu antri. Jadi antri, akhirnya bludak tuh, Pak. Bludak ke rumah orang itu. Sama, air itu alam, Pak. Itu persis. Itu cerita tentang alam. Manusia itu juga bagian dari alam. Jadi persis sebetulnya. Persis antara sungai, aliran sungai sama aliran lalu lintas itu sama persis. Tinggal kita atur aja itu gimana. Nah, pemirsa, kita punya bupati yang luar biasa. Sangat paham tentang kondisi wilayah, sangat paham tentang topografinya, karakternya, sehingga kalau terjadi apa-apa tentu sudah sangat bisa mengantisipasi dan mengatasi. Jadi menarik sekali pemirsa, tapi kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan pejabat Bupati Kudus, Bapak Bergas Catursasi Penanggungan, mengenai Kudus tangguh hadapi musim penghujan. Pak Bupati, dampak musim hujan itu nanti pasti akan bermacam-macam. Selain yang sudah dijelaskan tadi, ada longsor, ada banjir, kemudian ada apa saja yang kemungkinan akan terjadi di wilayah Kabupaten Kudus? Ya, sebetulnya dampak dari banjir longsor itu kan ada masa di antara itu yang tadi saya sampaikan. Misalnya sebelum masuk di masa musim penghujan, itu akan ada masa transisi, yang di situ ada angin kencang. Angin kencang dan hujan lebat. Kalau angin kencang itu biasanya pohon pada jatuh tuh. Nah, pada tumbang tuh. Nah, itu kan juga memakan korban itu biasanya. Ada dampaknya. Bisa berupa menghambat. Yang paling sederhana saja, itu jatuhnya ngalangi jalan tapi nggak ada korban. Itu aja menghambat jalur lalu lintas. Seperti itu sudah terjadi, bisa terjadi. Nah, atau misalnya kalau sampai harus jatuh ketimpa manusia atau warga, atau ke rumah misalnya, ada pohon besar seperti ini tidak dirimbas, jatuh gitu. Atau misalnya pada saat kering, aliran sungai yang ada bambu-bambunya, nah pada saat itu bambu itu goyang semua, Pak, digoyang gitu, bawah dangkalnya itu retak semua. Habis itu hujan, diisi, dangkalnya melerek ke sungai, Pak. Nah, itu yang terjadi, puyeng lagi itu. Itu menghambat aliran sungai. Banjir lagi. Kayak gini kan harus diajari ke masyarakat.
Pak, itu loh sebabnya kayak gitu. Loh terus gimana Pak? Bambunya dikurangi, pohonnya dirimbas, supaya tidak memakan korban, tidak sampai jatuh. Nah, terus gimana lagi? Oh, biar rumahnya tidak rusak kena angin, atapnya mulai diberi penguat, dikuatkan, dicek kalau hujan ada yang bocor tidak. Gitu. Seandainya nanti biasanya ada yang jatuh, siapkan genteng cadangan, biar pada saat ada hujan tidak segera merusak alat elektronik yang ada di dalam rumah, bisa pada saat itu langsung ditutupin. Nah, itu yang harus diedukasi ke masyarakat. Gitu aja sebetulnya. Itu semuanya sudah berlangsung Pak sekarang ini. Harapannya itu yang kita edukasi terus, kita mengingatkan. Jadi tugasnya pemerintah membuat masyarakat tangguh, membuat desa tangguh bencana, yaitu salah satunya itu menciptakan forum pengurangan resiko bencana yang ada di desa. Menciptakan istilahnya agen-agen atau satgas-satgas yang nanti personal-personal ini yang relawan-relawan ini yang akan mengingatkan warganya, Pak, gimana Pak, aman Pak, sudah punya genteng cadangan. Nah, kayak gitu aja. Pohonnya sudah dirimbas, gitu. Lah pemerintah gimana? Ya pemerintah juga salah satunya melakukan perimbasan. Begitu. Bagi yang punya bambu atau yang punya itu, ya bambunya dikurangi lah, jangan dibiarkan lebat. Tadi sejak sebelum musim penghujan tiba, itu dilakukan edukasi. Harapannya masyarakat siapa saja sebetulnya, tidak hanya pemerintah saja, tapi pemerintah berkewajiban menginformasikan kepada agen-agen yang ada di masyarakat, tokoh-tokoh yang di masyarakat. Baik tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, semua dikasih tahu, biar mereka pada saat berkumpul, baik itu rapat pertemuan RT, rapat komunitas, mereka berkumpul, mereka memberitahukan itu. Itu aja sebetulnya. Dari sisi SDM, pemerintahan maksud saya, dan juga peralatan, bagaimana kesiapannya Pak? Apakah tenaga yang sudah disiapkan itu cukup? Peralatan yang sudah disiapkan itu cukup, karena topografinya tadi beda, tentu butuh perahu, butuh alat berat, butuh macam-macam. Pertimbangannya kalau saat ini memang itu berdasarkan adalah peristiwa atau kejadian. Jadi kuantitinya berdasarkan kejadian. Selama kita punya relawan banyak, sumber daya manusia banyak, kalau urusan bencana itu kan bukan urusan pemerintah semata, tapi urusan bersama. Itu sudah menjadi komitmen itu. Tidak hanya di tingkat lokal saja, juga internasional itu. Jadi urusan bencana itu urusan bersama. Jadi semua harus terlibat. Maka dikatakan kurang, ya tidak kurang kalau mau bersama. Logika berpikirnya begitu. Personilnya banyak, sudah. Alatnya, apakah hanya pemerintah saja? Oh tidak, TNI, Polri juga punya alat. Perusahaan juga punya alat, kan begitu. Komunitas relawan juga punya alat. Nah kalau ini diberdayakan menjadi sebuah sinergisitas, menjadi bagus. Diharmonisasikan menjadi semua bisa dapat semua. Dibilang cukup, dibilang kurang kalau ini tidak sinergi. Nah, siapa yang secara spesifik itu BPBD Pak. Itu yang tugasnya memang spesifik untuk itu. Nah, itu seberapa kesiapannya Pak? Nah, tugasnya BPBD sebagaimana Undang-Undang 24 2017 itu salah satunya itu mensinergikan. Mensinergikan, maka bunyinya badan, dia mengkoordinasikan ke semua pihak yang memiliki potensi untuk bisa dilakukan harmonisasi sinergisitas bersama-sama dalam penanggulangan bencana. Nah itu tugasnya BPBD memang. Kalau dibilang alatnya BPBD mana? Alatnya ya tidak banyak, tapi kalau dibantu teman-temannya jadi banyak. Nah teman-temannya ini yang banyak ini. Pak Bergas punya pengalaman yang sangat panjang menjadi kepala BPBD. Barangkali punya cerita-cerita yang menarik. Paling sulit misalnya menghadapi bencana, baik itu di Kabupaten Kudus maupun di Jawa Tengah, Pak. Ya, ada ketika apa itu? Kalau dikatakan menarik, yang baru saja terjadi. Kami pernah, selama kami berada di BPBD ya, kami punya pengalaman di Purworejo. Bagaimana teman-teman relawan Kudus untuk menciptakan ketangguhan, kita bawa ke sana. Jadi kita latih bukan dalam latihan-latihan, tapi dalam arena perang sebenarnya. Nah, itu jadi Kudus dibawa ke Purworejo. Relawan Kudus saya bawa ke Purworejo untuk membantu di sana. Menghadapi menangani bencana di sana. Iya, bencana longsor waktu itu. Kita bawa sana untuk membuka jalur. Itu pengalaman pertama. Pengalaman berikutnya banjir di Brebes. Tadi kan longsor. Saya bawa ke Brebes yang betul-betul banjir. Bagaimana relawan Kudus bersama provinsi, BPBD provinsi saya bawa ke
Brebes untuk membantu evakuasi di sana. Bagaimana cara evakuasi? Peralatan kita uji di medan sebenarnya, bukan latihan tapi medan perang sebenarnya. Sambil kita niati kalau insya Allah semoga saya kita bantu tempat lain, tempat kita diberi keamanan. Kan dungone ngono niatnya gitu. Nah, makanya kita bantu. Ya alhamdulillah selama proses pembelajaran itu ya tidak terlalu banyak. Terus di Lombok itu gempa, Palu likuifaksi. Dikirim ke sana juga? Iya, kita kirim ke sana. Kirim ke Palu juga? Iya, kita kirim. Dari relawan Kudus kita bawa ke Lombok, relawan Kudus kita bawa ke Palu. Kayak pasukan perang beneran ya Pak ya? Iya, ya memang itu yang kita sampai kemarin pada saat kami di provinsi, kami bawa pada saat di Cianjur, kami kan sudah di provinsi. Pola yang kami buat di BPBD provinsi, kabupaten lain kita bawa ke Cianjur untuk bantu di sana. Kudus saya bawa ke sana. Kapal kota Tegal terbakar, saya bawa pasukan dari sini untuk berbicara penanggulangan bencana kebakaran kapal, kita bawa ke sana. Bagaimana cara menangani itu sebenarnya itu? Karena apa? Itu meningkatkan kapasitas mereka. Bukan dalam masa pelatihan, tapi pelatihan di medan sebenarnya. Di medan yang sebenarnya. Nah, dari pelatihan yang seperti itu, kemudian pemetaan tadi, kira-kira kalau di Kudus ini memang terjadi bencana itu lantas menjadi seberapa besar? Apakah bisa berkurang dari tahun lalu? Dampaknya maksudnya Pak. Kalau bencananya sendiri kan alam gitu, tapi dampaknya kira-kira akan menjadi seperti apa? Nah, jadi saya cerita lagi. Kalau saya secara Jawa Tengah 2021 itu peristiwa kejadiannya. Peristiwa kejadian bencana yang dalam kategori bencana itu 1700, 2021, 2022, 2500. Ada gambaran ya? Tapi dampaknya menurun. Dampaknya menurun. Kenapa kok dampaknya? Karena indeks resiko bencana Indonesia itu kan yang membuat dari pusat, dari BNPB. Jawa Tengah itu resikonya turun. Begitu juga Kabupaten Kudus resikonya turun. Jadi ada kejadiannya mungkin meningkat, tapi dampaknya menurun. Nah, itu yang paling penting kan itu. Larinya ke sana. Kata kuncinya di mana kan begitu? Kata kuncinya pengurangan resiko bencana, PRB. Itu ada rumusnya, Pak. Salah satunya yang menjadi hitungan IRBI, Indeks Resiko Bencana Indonesia, salah satunya adalah membuat desa tangguh bencana. Maka program kami selama kami di sini, kami mencoba untuk menambah jumlah desa tangguh bencana yang ada di Kabupaten Kudus. Tidak hanya itu yang dilakukan program pusat melalui BNPB. Kementerian Dalam Negeri itu ada program Kencana, Kecamatan Tangguh Bencana. Nah, itu saya buat lagi. Semakin banyak orang yang memahami, nanti ilmu yang kami terima, ilmu yang teman-teman relawan Kudus sudah dapat di mana-mana itu buat itu. Pemirsa, tetap menarik dan semakin seru perbincangan dengan pejabat Bupati Kudus ini. Tapi lagi-lagi kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan perbincangan dengan pejabat Bupati Kudus, Pak Bergas Catur Sasi Penanggungan, mengenai Kudus tangguh hadapi musim penghujan. Pak Bergas, tadi sudah dijelaskan tentang kampung siaga, Pak. Desa siaga. Desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana yang itu akan menjadi penopang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Ada berapa Pak itu yang sudah disiapkan? 14, kalau tidak salah ada kurang lebih 14 desa tangguh bencana. 14 desa. Sebetulnya program ini semua dari pusat itu banyak yang berkaitan dengan ini. Ada desa tangguh bencana BNPB, ada kecamatan tangguh bencana Kementerian Dalam Negeri, ada kampung siaga bencana itu dari Kementerian Sosial. Jadi semuanya ada semua ini. Di Kudus ada semua itu. Nah, kalau yang kencana mau kita siapkan di tahun ini, kita siapkan untuk kencananya. Kalau Kemensos itu kaitan KSB ini baru saja kita lantik di daerah Mejobo, tapi itu sifatnya
tim di Kecamatan Mejobo, KSB namanya, Kampung Siaga Bencana. Nanti kalau yang spesifik itu ada di Desa Tangguh Bencana. Jadi Desa Tangguh Bencana itu membuat BPBD tingkat desa, gampangnya seperti itu. Itu sudah dilakukan sejak kapan, Pak? Ya sejak 2000, ya sejak munculnya itu kurang lebih di sekitar 2016-17, kalau nggak 17-18 lah. Itu sampai ini kan terus kan nambah terus gitu. Ya. Itu mungkin Pak Bupati bisa menjelaskan desa-desa tangguh bencana itu di mana saja itu? Pertama kami buat itu di Menawan. Karena kan daerah paling utara, yang paling tinggi. Selanjutnya itu ada di seingat saya, yang saya tahu itu Sidorekso, Kandang Mas, kemudian Japan, kemudian ada Wonosoco, kemudian ada Undaan Tengah, kemudian ada yang hafal saya itu ya. Jadi lengkap ya Pak, di wilayah atas ada, di wilayah bawah juga ada. Itu Undaan, Wonosoco itu yang bagian bawah, cuma Wonosoco itu karakternya kayak pegunungan aja gitu. Tapi kan tempatnya di bagian selatan gitu. Dan rendah. Itu menurut pengalaman, lebih sulit mana menangani bencana yang di wilayah atas dan yang di wilayah bawah? Semua punya karakteristik masing-masing. Karena punya karakteristik penanganan masing-masing, maka butuh relawan dengan karakteristik itu. Nah, kenapa kita berharap banyak BPBD ini bersama relawan ini bersinergi untuk membangun, mendampingi desa-desa itu. Kita tuh punya 132 desa loh Pak, dan kelurahan. Kalau cuma itu baru 10%, Pak. Nggak banyak sebetulnya. Betul. Padahal yang harus tangguh itu seberapa? Ya semua harus tangguh. Bicara ada yang misalnya di Kecamatan Tembae yang tidak banyak terlalu gangguan, apakah perlu destana? Perlu. Kecamatan Kota apakah perlu? Tapi nanti beda karakternya. Misal Desa Getas Pejaten, dia punya aula besar. Itu nanti buat apa? Buat nampung yang dari Undaan ke situ. Pengungsi. Nah, itu ada manajemennya. Nah, karena ada manajemennya, maka harus dibuatkan Desa Tangguh Bencana untuk memanajemen tempat pengungsian. Rendeng itu di kota dia bersama Lari Rejo itu seperti sister village. Jadi kalau ada kejadian di sana nggak usah pusing-pusing, bawa aja ke Rendeng. Nanti warga Rendeng sudah nampung mereka, sudah ngopeni mereka. Maka sister village ini yang harus kita bangun. Gitu. Jadi bukan hanya daerah yang terkena bencana saja yang harus siap. Yang tidak rawan pun harus disiapkan. Jadi seluruh desa di Kabupaten Kudus harus siap. Harapannya begitu, tapi itu kan harus diselesaikan secara bertahap, tidak bisa seluruhnya. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Pak PJ Bupati Kudus, Bergas Catur Sasi Penanggungan, mengenai Kudus tangguh hadapi musim penghujan. Mudah-mudahan Kudus betul-betul tangguh. Amin. Saya Bae Haki undur diri, sampai jumpa pada talk show berikutnya. Terima kasih.